Tim Susditres Narkoba Subdit 3 Narkoba Polda Sumbar menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkotika jenis sabu di daerah Lorong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan seorang tersangka yang diduga merupakan kurir narkoba lintas negara. Dengan barang bukti 50 kg narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam kantong plastik teh Cina disimpan di dalam box plastik dalam kamar tidur. Pelaku mengaku barang haram dikirim dari Malaysia sebanyak 60 kg dan sudah beredar 10 kg ke sejumlah wilayah di Sumatera Barat dan provinsi tetangga. Dari keterangan sementara itu melalui jalan darat, jadi dikirim dari Malaysia, kemudian lewat jalan darat. Ini kemarin langsung diterima oleh pelaku itu di bypass. Dia nggak kenal saya, dia cuma dikasih handphone, ini kurang lebih 10 tuh handphonenya ya. Handphone luar negeri itu ada 10 kemudian kita temukan di situ. Jadi mereka tidak saling kenal. Jadi menyeberang ke Indonesia menggunakan kapal penyeberangan juga? Ini yang sedang dalam kita kembangkan, yang jelas itu bagaimana modusnya dari luar negeri sehingga masuk ke perbatasan sampai dengan ke Sumatera Barat. Barang bukti sabu yang disita langsung dimusnahkan polisi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Asik bermain ponsel, sebuah motor milik juragan warung kopi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, raib digondol maling. Dua kawanan pelaku diduga sudah spesialis karena beraksi dalam hitungan menit. Aksi pencurian sepeda motor Matic di halaman warung kopi di Desa Ranggeh, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Satu orang mengawasi situasi, sementara yang lain merusak kunci kontak motor yang terparkir di depan warung. Dalam hitungan menit, motor berhasil digasak dan keduanya kabur ke arah utara. Korban diketahui seorang juragan warung kopi warga desa Toyani. Saat kejadian, warung sudah buka, namun sepi pembeli dan ditinggal. Pas dilihat CCTV ada dua orang yang... Pas dilihat di CCTV, pertama ada orang satu yang nyelinap itu, terus pas waktu berhasil buka kuncinya, temennya itu nyamperin. Kasus ini sudah ditangani oleh Polsek Kebon Candi. Polisi melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti dari rekaman CCTV untuk mengidentifikasi para pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Cek Samudra melaporkan. Pemirsa, diduga remblong dan sopir mengantuk, sebuah bis Transjakarta menabrak 4 bangunan ruko di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Korban yang mengalami luka dilarikan ke rumah sakit. Kondisi 4 bangunan rumah yang dijadikan tempat usaha di Jalan Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur hancur. Bagian depan bus Transjakarta hancur dan isi barang dagangan warga berantakan. 2 korban luka pemilik bangunan dilarikan ke rumah sakit. Bus Transjakarta yang tidak seharusnya melintas di lokasi tersebut tiba-tiba melintas dan menabrak 4 rumah toko. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, dugaan sementara sopir mengantuk atau rem tidak berfungsi dengan normal. Tadi yang saya tahu penumpang 4 termasuk supir 1 dan warga kami dari warga sendiri ada 2 dan dari pengendara kendaraan mobil yang rusak dan motor itu ada 6. Itu baru yang sedang. Belum ada yang luka juga yang sempat dilarikan ke rumah sakit di tempat lain. Sopir diamankan lantas Polda Metro Jaya, sementara kendaraan dievakuasi menggunakan truk derek besar. Kasus ini kini dalam penyelidikan pihak unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan sopir truk tambang blokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Blokade dipicu peraturan jam operasional truk tambang. Ratusan sopir truk tambang mengamuk hingga memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penutupan jalan ini disebabkan kemarahan sopir truk yang dilarang melintas dari Bogor ke Kabupaten Tangerang lantaran terbentur peraturan bupati. Untuk mengatasi hal ini, kedua bupati baik Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Tangerang rencananya akan melakukan dialog untuk menemui titik tengah aturan kedua daerah. Koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi, yaitu dengan Pak Bupati dan Pak Kadisub. Sambil kita menunggu jawaban dari mereka, kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Bupati Bogor dan Bupati Tangerang, Kadisub Bogor dan Kadisub Tangerang untuk membahas aturan yang terjadi antara Kadisub Tangerang dan Kadisub Bogor. Harapan dari transportasi agar Tangerang menyesuaikan Kadisub Bogor. Kini para sopir truk dan ATTB melakukan musyawarah, namun tidak menemukan titik terakhir. Selain itu, akibat pemblokiran Jalan Raya Parung Panjang Tangerang menimbulkan kemacetan parah hingga 6 km. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah jembatan penghubung dua kecamatan di Lumajang, Jawa Timur ambruk akibat terkikis aliran sungai. Akses ekonomi hingga jalur sekolah terganggu. Seperti inilah detik-detik sebuah jembatan di Desa Kandang Tepus, Senduro, Lumajang, Jawa Timur yang ambruk. Jembatan sepanjang 8 meter dengan lebar 4 meter ini ambruk diduga akibat struktur pondasi terkikis derasnya aliran sungai sehingga tidak kuat menopang badan jembatan. Akibat ambruknya jembatan ini, akses dari dan menuju Kecamatan Senduro dengan Kecamatan Gucialit terputus lantaran jembatan tidak bisa dilintasi. Warga pun harus memutar lebih jauh hingga 15 km melalui jalan alternatif untuk beraktivitas. Tak hanya menghambat akses perekonomian warga, anak-anak sekolah juga terhambat akibat ambruknya jembatan yang berdiri di atas sungai Tlutur. Ya mungkin karena curah hujan tinggi, di bawah kena arus, akhirnya pondasinya lepas, jadi penyangga jembatannya jatuh, akhirnya jembatannya kejatuh. Putus total, ini ambles sudah. Ya, ini dampaknya apa nanti? Ya warga terpaksa harus memutar, jadi harus ada jalan tapi lewat agak memutar, jadi lewat lebih jauh ya. Pihak pemerintah setempat telah memasang rambu peringatan agar warga tidak melintas. Warga berharap jembatan segera diperbaiki agar aktivitas tidak terhambat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Pemirsa, seorang warga ditemukan tergeletak di dasar sungai Ciparigi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga korban ini terperosok ke sungai sedalam 7 meter saat memberi makan ayam. Dengan menggunakan tandu dan tali, petugas damkar Kota Bogor dibantu warga melakukan evakuasi warga bernama Indra yang jatuh ke sungai Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Proses evakuasi pria 52 tahun dari dasar sungai secara vertikal itu berlangsung dramatis. Sebelumnya korban saat itu tengah memberikan makan ayam di pinggir sungai. Namun naas korban terpleset hingga terjatuh ke sungai Ciparigi sedalam 7 meter. Tara dari hasil pemeriksaan, petugas korban alami luka di bagian kepala dan tangan karena terbentur bebatuan. Atas nama Bapak Indra, umur 52 tahun, beliau informasi yang kami terima itu adalah sedang memberi makan pakan ayam, lalu terperosok ke dalam sungai Ciparigi yang kurang lebih kedalamannya 7 meter. Usai berhasil dievakuasi petugas, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, A-News melaporkan.
Pemirsa, anggota DPRD Sumatera Utara dipecat dari jabatannya di Komisi C DPRD. Pasalnya, videonya tengah asyik menari di tempat hiburan malam viral di media sosial. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karib tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama Bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya, Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus 2 balita kakak beradik yang menderita cacingan akut di Kabupaten Seluma, Bengkulu tak terlepas dari faktor ekonomi kedua orang tuanya. Di sisi lain, pemerintah daerah menerjunkan tim untuk menyelidiki secara pasti penyebab dari cacingan akut tersebut. Inilah kondisi rumah yang dihuni 2 balita, Khaira Nur Sabrina yang berusia 1 tahun 8 bulan dan kakaknya Aprilia yang berusia 4 tahun, warga desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Kondisi rumah yang jauh dari kata layak huni dengan berlantai tanah dan dinding seadanya. Rumah ini juga tidak memiliki sarana MCK yang memadai dan berdekatan dengan sumber air yang digunakan sehari-hari. Hal inilah yang ditengarai menjadi penyebab utama 2 balita tersebut menderita cacingan akut dan gizi buruk. Kedua orang tua balita hanya bekerja sebagai buruh sadap karet yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi gizi 2 anaknya, apalagi untuk membuat rumah yang layak. Keseharian orang tua pasien ini, dia kadang-kadang upahan dan juga nakil karet. Karet yang ditakil itu karet bapak orang tua juga pasien. Ya. Kalau bantuan-bantuan dari pemerintah Posyandu itu ada Pak? Bantuan dari Posyandu? Iya. Ada. Kalau bantuan lain Pak seperti apa? Kalau jenis PKH belum ya. Sementara itu, Pemprov Bengkulu menyatakan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, mulai dari pemerintah bawah hingga Pemprov Bengkulu, agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Tidak hanya satu aspek saja yang kita perhatikan, terutama misalnya kita lingkungan, tetapi juga bagaimana pemenuhan kebutuhan gizinya. Nah, kita kan sudah punya tim stunting, ya kan. Nah, ini mungkin pelajaran betul bagi kita untuk bagaimana meningkatkan upaya kita bersama-sama mulai dari pemerintah. Selain fokus kepada kesembuhan 2 balita cacingan akut, Pemprov juga akan membangun rumah baru untuk kedua orang tuanya dan juga mengobati kedua orang tua pasien yang diinformasikan memiliki gangguan kesehatan mental. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.